Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja, asli wejangan Jawa. Itu singkatannya. Pertama, bertawasul kepada kubur, penghuni kubur. Makanya pada rame, apalagi tanggal-tanggal bagus, hari-hari bagus di Jawa itu hari paling bagus, bahkan seluruh Indonesia. Jumat Kliwon, jadi Kemis Legi malam Jumat Kliwon. Karena Jumat itu 8, Kliwon itu 9. Berapa? Oh, paling tertinggi. Itu. Makanya orang Jawa itu punya hari 5. Paing Pon Wage Kliwon Legi. Kliwon itu tengah. Ya. Itu. Pon barat, ya, terus kemudian Paing timur. Wage sama ini utara selatan. Itu makanya dari sini rahasianya kenapa ada pancer papat siji limo. Maksudnya wali itu akhirnya ada dibagi sesuai dengan arah. Persis seperti konsep Hindu. Hindu itu punya dewa 9. Wali barat, dewa timur, dewa barat namanya apa? Hah? Pasti nggak ngerti lah. Ada dewa utara, dewa selatan. Itu. Cuma kalau di Jawa, dewa selatan itu di Jogja Nyi Roro Kidul, kalau utara itu Nyi Sekar. Kemarin kan nikah sama Mbah Kodok itu. Nah, antum nggak ngerti di media kan? Ada pernikahan Mbah Kodok dengan Nyi Sekar kan? Di Ngawi itu. Ditanya, kenapa Mbah nggak nikah sama Nyi Roro Kidul? Wes punya suami onak. Ini belum, Masya Allah. Anehnya diresepsiin persis seperti pernikahan bener. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini. Terus kan, terus barat daya, barat timur kan 8, tengah 1 namanya 9. Itu. Terus kemudian mereka meminta syafaat kepada Nabi. Ya, biasanya baca ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya akramal khalqi ma liman alu tubihi siwaka inda ulu hadizil amimi. Itu biasanya disebut dengan qasidah burdah, dilagukan itu, dan berbagai macam lagu bisa semua. Menyuburkan istighosah kesyirikan, istighosah kepada danyangan, keramatan, dan yang lainnya. Itu Masya Allah di mana-mana terjadi. Bahkan di dalam kitab Syekh Manaqib Abdul Qadir Jailani disebutkan, ya ibadallah rijalallah aghisuna bifadlillah. Subhanallah. Ibadallah rijalallah aghisuna bifadlillah. Sama qasidah burdah tadi. Wahai makhluk yang mulia, kepada siapa lagi aku berlindung ketika musibah menimpa kami kalau tidak kepada engkau. Terus memuja manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang lucu, di dalam kitab itu diceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani mengadakan pengambaraan selama berpuluh-puluh tahun. Ternyata ketemu dengan Nabi Khidir di pantai. Ya, di pantai laut, nggak disebutkan di mana. Kemudian disuruh untuk berhenti di pinggir laut, nggak sholat, nggak ini semua, sampai ya mimpi basah mandi junub aja nggak sempat. Itu pun ditengokin oleh Syekh Abdul Qadir. Ini Nabi Khidir cuma setahun sekali, sampai setelah 3 tahun lulus maka dilepas mendapatkan ilmu laduni. Setelah itu dia pergi ke Baghdad untuk berdebat dengan 100 ulama. Masya Allah. Ulama ahli tafsir didatangkan, ahli fikih didatangkan, ahli hadis didatangkan. Semua ternyata kalah debat. Karena apa? Keluar dari dadanya Syekh Abdul Qadir cahaya, ngambil ilmunya ulama tersebut. Akhirnya goblok-goblok kabeh. Lah kalau begitu kan enak Pak ya. Gampang jadi orang pinter. Membudayakan selamatan dan tahlilan, ini wajar ini ya, di mana aja Masya Allah. Mentradisikan hatapan Al-Quran di pekuburan.
Baca Quran di kuburan itu bisa hatam, di rumah nggak pernah. Makanya setannya pindah semua ke rumah. Iya. Ini ciri-ciri, Masya Allah Pak. Ciri-ciri lingkungan itu kalau sudah jauh dari Islam, masjidnya sepi, kuburan ramai. Itu aja cirinya. Antum lihat aja di mana aja. Kebalikannya, kalau masjid ramai, kuburan sepi. Nah itu. Lihat Mekah, Madinah. Yang ramai mana? Kuburan apa masjid? Masjid. Tapi di beberapa tempat kita, ramean masjid apa kuburan? Kuburan, Masya Allah. Kadang membludak. Kadang apalagi menjelang seminggu sebelum hari raya, sebelum Ramadan, sebelum hari raya, itu wanginya ngalahin masjid. Itu sampai 500 meter, sekilo bau tuh kena angin. Berbagai macam minyak dituangin masjidnya. Apek kan? Padahal Rasulullah mengatakan, Iqra'ul Qur'ana wa la ta'kulu bihi. Bacalah Al-Quran, jangan kamu makan dengan bacaan itu. Bahkan maaf Pak, kadang-kadang perang diskon karena persaingan ketat. Yasin diskon 35%, Al-Baqarah diskon 25%. Masya Allah. Menghadiahkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Itu kan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala hadiniya wa ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Abdul Qadir Jailani wa ulwai tis'ah wa ila arwahi abaina umatina wa jaddina wa jaddatina wa ala hadin niyya wa ala kullatin niyatin salihah. Al-Baqarah. Pada nggak bisa. Aduh Pak, Al-Baqarah Pak. Itu menyiarkan ritual yasinan. Masya Allah, kita nggak melarang orang baca yasin Pak. Pokoknya kalau an-anan itu pasti nggak beres. Coba mobil bagus, mobil-mobilan. Nah, itu. Jadi main bagus, main-mainan. Ya ini yasin bagus, yasinan ya nggak bagus. Tahlil bagus, tahlilan ya nggak bagus. Tasbih bagus, tasbihan ya nggak bagus. Makanya kalau antum istilah sholat Jumat, jangan Jumatan. Itu ada, Mas. Yuk Jumatan, kan main-mainan gitu. Makanya duduknya di belakang banget tuh. Datang akhir, pulang pertama. Dan anehnya Pak, kalau yasin itu dicari kalau ada orang mati gitu loh. Padahal Allah berfirman dalam surat Yasin apa? Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Hendaknya Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada mereka yang hidup kok. Itu Pak, sekarang Quran isinya hidayah, mengajak orang sholat, mengajak puasa, mengajak sedekah. Orang mati sholat, orang mati puasa, orang mati sedekah, ya mau iktikaf. Yang butuh Quran itu yang hidup, sehingga supaya sholatnya benar, zakatnya benar, amaliyahnya benar, kiprah di dunianya ini supaya menjadi orang soleh. Nah itu, ya soal masalah khilafiyah, membacakan Quran itu sampai atau tidak. Tapi kalau sudah transaksi itu nggak ada. Transaksi diundang karena saya nggak bisa baca sebagai anak soleh, akhirnya nyewa orang. Akhirnya nanti mendorong orang nggak belajar, main sewa, bawa semutrumine, sebes diundang, itu, mentang kaya. Melestarikan talqin mayit pasca penguburan sekalian adanya juga. Mendirikan bangunan di kuburan, wah ini paling banyak. Ini Masya Allah udah hampir nyaris sudah kayak candi. Kalau antum lihat, ya, ana sedang menulis Wali Songo itu kan harus melihat situs-situs arkeologi, bukti-bukti untuk penulisan. Udah kayak candi Pak. Ya, Assalamualaikum pada Rasulullah paling membenci. Kuburannya sendiri aja dia berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang disembah. Menyakralkan ziarah Wali Songo. Padahal la tusyaddur rihal, kita tidak boleh melakukan syaddur rihal kecuali ketiga, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini hadis ada di dalam Bukhari Muslim. Anehnya kok kayaknya nggak dilirik hadis itu. Nah, menghidupkan Maulid Agung dan hari-hari besar Islam, itu lagi Maulidan, ya. Wah itu sudah paling sakral.
persiapannya dari asar, maghrib, isya, itu nggak sholat jamaah di masjid. Stop dulu. Karena masjidnya dipakai peringatan agung. Terus sholatnya di mana Pak? Udah gampang, di rumah masing-masing. Terus gimana Pak? Sholatnya kok di Allah Maha Penyayang, tenang aja. Dengan kita membaca sholawat nanti dapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah. Ya, itu dalil utamanya. Nah, fanatis terhadap mazhab Imam Syafi'i, tapi anehnya nggak kenal Imam Syafi'i kecuali 5-6. Satu kunut. Iya, Pak. Bapak kenal Imam Syafi'i, sebutkan Pak. Ya kunut, udah. Kunut. Nomor 2, membaca Fatih Bismillah keras. Imam Syafi'i. Kalau enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Sholat tarawih 20. Kalau enggak 20, enggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa? Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati. Makanya pernah ada orang, kata Syekh Utsaimin, sholat di depan masjid Ka'bah. Setelah sholat ditegur sama Badui, bahasa Arab Indonesianya begini, Pak, kurang masih ya. Kok kurang? Sebutin jaraknya dengan Ka'bah berapa meter, tanggalnya, bulannya, tahunnya, biar malaikat nyatetnya lengkap. Itu. Siapa sih yang enggak keliru? Ya namanya duhur, ya pastilah duhur. Sholli fardhu dhuhri, emang maghrib Pak? Ya, 4 rakaatin mana ada duhur 6 rakaat. Makmuman ya di belakang, mau apa Bapak udah di belakang ya pasti makmum. Itu mustaqbilal qiblah, ya sudah ke sini, mau ngadap kemana? Itu diulang-ulang. Lah ma fi faedah. Nawaitu shauma ghadin an adai pardi syahri. Kok pardi syahri? Itu. Subhanallah. Ini awam. Ngertinya Syafi'i cuma itu. Nah, sama talqin mayit. Terakhir kunut. Udah itu. Wantum muta'atik yang namanya Syafi'i di benak mereka 6 itu. Wes. Enggak goyang-goyang. Antum puter-puter paling pindah nomornya toh. Gitu. Nomor urutannya gitu loh. Kadang yang mendahulukan kunut, kadang mendahulukan talqin gitu aja. Itu Pak. Sayang kan Pak. Imam Syafi'i begitu besar, bahkan ulama sepakat mujaddid abad yang keduanya adalah Imam Syafi'i. Ketiganya Ahmad bin Hanbal dan seterusnya. Pertamanya siapa? Umar bin Abdul Aziz, karena pas penghujung 100, karena wafat beliau tahun 91 Hijriah. Itu Masya Allah. Kita kasihan nama besar Imam Syafi'i, kesungguhan Imam Syafi'i. Contoh aja soal masalah sholatul jamaah di masjid, lihat. Imam Syafi'i apa pernah absen? Enggak pernah. Ya. Tapi pendapatnya Imam Syafi'i yang sholat jamaah fardu kifayah dipelintir. Ya, fardu kifayah itu apa? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Tapi yang gugur siapa? Ayo. Saya. Itu. Yang gugur kenapa Bapak gitu. Nah, ta'assub pada sholat tarawih yang 20. Soal. Pokoknya bahkan kadang-kadang sampai masjid itu sholat tarawihnya sip. Gelombang 2, gelombang 3. Gelombang tarawih 11, gelombang tarawih 20. Ya. Nanti gelombang qiyamul lail. Nah, rumah rusak. Nah, selanjutnya ini yang paling parah juga. Mereka mensucikan kitab berjanji. Ini kesalahan-kesalahannya. Saya sampaikan semua secara runut di kitab saya, membedah akar fitnah Wahabi. Nah, terakhir mengkultuskan qasidah burdah. Qasidah burdah ini saya akhiri dikit bahwa burdah ini ditulis oleh Muhammad Al-Busairi. Dia mengklaim kena sakit stroke dan ngimpi ketemu Rasulullah dikasih burdah. Tapi setelah melek ternyata burdahnya nggak ada, hilang. Nah,
Dia terus kemudian ketemu orang miskin, tanya tentang qasidah itu. Ternyata setelah disampaikan, orang-orang miskin itu kaya raya. Dan ternyata juga orang-orang yang kena penyakit baca itu sembuh. Sehingga dikatakan qasidah baro'ah juga, karena menyembuhkan. Dan Busairi ini seorang yang enggak jelas, lebih kepada filosof ya, sufi, darwis, dan itu pada abad ke awal 7 ya, wafat tahun 608 Hijriah. Kemudian dia menulis itu, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya Rabb Maulaya shalli wa sallim daiman abada alal habibika khairul haqqi kullihim. Di sini saya turunkan beberapa hal yang terkait dengan berbagai macam penyimpangan qasidah itu dan komentar ulasan Quran Sunnah serta pendapat para ulama insyaallah. Dan akhirnya cukup. Itulah yang saya anggap mewakili pemahaman ajaran tradisi yang di tengah masyarakat. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga apa yang saya uraikan ini bisa direnungkan ya, menjadi satu bibit-bibit penerang untuk supaya kita semakin kokoh memegang Alkitab wa Sunnah. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.